Bersiaplah mengikuti sebuah perjalanan yang luar biasa. Bertemu dengan pemandu tur Anda, Simon, seorang tukang cerita dan pengembara bersama Gimel, ontanya yang terpercaya. Bersama mereka, masuk ke dunia kuno di mana perbuatan-perbuatan luar biasa yang akan selalu mengubah jalur sejarah. Saksikan pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan tentang raja dan pengembara, prajurit dan nabi-nabi, tokoh-tokoh dan legenda yang menakjubkan. Injil hidup kembali. Beberapa tahun setelah banjir bandang, anak-anak Nuh telah kembali memenuhi bumi. Tanaman tumbuh subur, binatang dari semua spesies berkembang biak. Dan kota-kota seperti Ar mengalami jatuh bangun. Tapi anak-anak Nuh telah melupakan Tuhan dari ayah mereka dan memuja berhala yang dibuat dari kayu dan tanah liat. Bahkan orang yang paling bijaksana pun telah berpaling dari Tuhan. Tera, kau terlambat. Ya, aku tahu. Maafkan aku. Anakku Abraham akan segera lahir. Tolong urus kandang kudanya sementara waktu. Baiklah, sampai bertemu besok ya. Oh ya, apa aku bisa menerima bayarannya di muka? Tentu saja. Terima kasih. Ayah, merawat kandang kuda adalah tanggung jawab besar, Abraham. Apa kau yakin bisa mengatasinya? jangan khawatir, aku tahu harus apa. Ayah tidak akan lama pergi. Apa kau yakin akan baik-baik saja, nak? Aku akan baik-baik saja, Ayah. Kalau begitu, hati-hatilah, Abraham. Siapa di antara kalian yang akan menyulitkanku? Mungkin kau atau kau? Satu lagi, Abraham. Bagaimana ini terjadi? Aku berkata jujur. Berhala yang besar itu memukul berhala yang kecil dengan tongkat. Abraham, kita berdua tahu hal itu mustahil terjadi. Karena berhala itu tidak bernyawa. Lalu, kenapa kalian memujanya? Seiring Abraham tumbuh dewasa, Tera semakin bergantung padanya. Bagaimana kelihatannya, Abraham? Aku rasa kita bisa menjual dombanya dengan harga yang bagus, Ayah. Ayo minum lagi. Ya, ayo. Nikmat sekali minuman ini. Ya, baiklah. Abraham mulai memikirkan masa depannya. Ya, benar. Wah, Hebat, indah sekali. Di antara gadis-gadis yang belum menikah dari suku Tera,
Tersebutlah kemenakannya bernama Sarah. Hebat ya. Hebat sekali. Bagus sekali, mengagumkan. Suku kami dikaruniai wanita yang begitu cantik. Benar. Waktunya panen, Ayah. Para gadis memikirkan para pemuda. Dan para pemuda memikirkan memilih seorang istri. Apa menurut Ayah waktunya telah tiba? Menurut ayah waktunya sudah lewat. Aku sedang menunggu wanita yang tepat, Ayah. Kau tahu, Sarai telah lama menunggumu, Abram. Apa maksud Ayah? Ayah memang seorang yang tua, tapi ayah tidak buta. Ayah merestui mula. Kecuali domba-dombanya. Usaha kita tidak bagus tahun ini, Ayah. Iya, ayah tahu. Ur tidak lagi dapat menyokong kita. Dan saatnya untuk membuat sebuah keputusan. Apa maksud Ayah? Semuanya, aku punya sebuah pengumuman. Seperti yang kalian ketahui, usaha di Ur sudah semakin buruk. Dan aku tidak sanggup menyokong keluargaku lagi. Sehingga aku memutuskan kita akan pindah ke Kanaan. Kenapa begitu? Apa yang terjadi? Ke Kanaan, Ayah? Jangan khawatir anakku. Saat ayahmu meninggal, ayah berjanji akan menjagamu. Kau akan ikut bersama kami. Bukankah Kanaan sangat jauh, Ayah? Iya, tapi aku dengar cerita yang mengagumkan tentangnya. Cerita apa ya? Aku juga belum tahu. Apa maksudnya? Aku jadi bingung. Apa Ayah percaya soal cerita itu? Jika separuh dari cerita tersebut benar, akan jauh lebih baik daripada tetap berada di Ur. Sarai sedang melamun lagi. Coba lihat. Dia itu sedang memikirkan Abraham. Mereka jatuh cinta. Apa kau telah bertanya pada ayahmu? Iya, Apa yang dikatakan? kita akan menikah pada musim semi. Sebelum kita berangkat menuju Canaan. Canaan? Kenapa? Tidak ada lagi yang bisa kita dapatkan di Ar. Apa masalahnya? Apa kau takut untuk ikut dalam perjalanan ini? Tidak jika aku istrimu. Lalu Terah, Abraham, Sarah, dan Lot meninggalkan Ar dan menuju utara. Tapi perjalanan menuju Canaan sangatlah panjang dan melelahkan. Akhirnya, Terah memutuskan untuk berhenti di kota Haran yang makmur. Haran adalah kota yang kaya dan sejahtera. Kita dapat membeli kebutuhan yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan. Terah tidak pernah meninggalkan Haran. Dia tinggal dan hidup di sana. Tapi Abraham tidak merasa kerasan. Ayo cepat. Ya, itu orang ini. Ya, ayo cepat. Kita harus ambil pelajaran. Kita harus tahu. Ayo. Ya, apa di sini? Ayo. Cepat dia. Ayo. Jangan diampun. Benar. Jadi kasih ampun. Ya, aku setuju. Benar. Ayo kita hukum dia. Rasa orang ini. Ya, benar. Kenapa kau ganggu kami, wahai putra Terah? Aku ingin tahu apa yang dilakukan orang ini. Aku menolak memuja Tuhan mereka. Bukankah setiap orang bebas memilih Tuhannya? Memangnya siapa kau sehingga kami harus mendengarkanmu? Aku cuma orang biasa. Orang biasa yang tidak suka pada ketidakadilan ini. Perintahkan mereka pulang. Sekarang.
Oh, ayo. Kamu saja. Kau sangat baik, nak. Mengapa kau tidak mau memuji Tuhan mereka? Karena mereka tidaklah nyata. Bagaimana kau tahu kalau dia tidak nyata? Wajah Tuhan tidak dapat dibuat menggunakan tanah liat. Lalu bagaimana kau bicara pada Tuhanmu jika tidak memiliki wajah? Ia berbicara padamu, Abram. Ia berbicara pada hatimu. Suatu malam Tuhan mendatangi Abraham. Dengarkan kata hatimu, wahai putra Tera. Haran bukanlah tempatmu. Siapa kau? Siapa yang bicara padaku? Aku sumber dari semua penciptaan. Aku Tuhan yang agung. Apa yang kau mau dariku, Tuhan? Aku punya tugas untukmu, Abraham. Tapi kenapa aku, Tuhan? Karena kau orang yang bersahaja, orang yang mencari kebenaran. Aku akan memberkatimu dan membesarkan namamu, Abraham. Tetapi aku akan membuat keturunanmu menjadi bangsa yang besar, dan seluruh penduduk bumi akan diberkati melalui dirimu. kalau begitu aku akan melayanimu, Tuhan, dengan seluruh kemampuanku. Pergilah kalau begitu ke tempat yang akan aku tunjukkan. Abraham, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini? Tuhan yang agung. Tapi Tuhan yang mana? Tuhan kita semua. Aku rasa. Kau rasa? Bagaimana aku bisa yakin? Jika dia Tuhan dari semua orang, lalu kenapa mendatangimu? Dia ingin aku pergi ke Kanaan. Kau? Apa yang kau lakukan? Kita harus berangkat, Sarah. Bagaimana kalau dia memang Tuhan yang sebenarnya? Aku harus mengetahui kebenarannya. Kau selalu saja begitu. Sarah, apa kau mau ikut bersamaku? Kemanapun kau bawa aku pasti ikut. Ayah, aku harus menyelesaikan perjalanan ke Kanaan. Tapi mengapa? Haran telah berbuat baik pada kita. Aku tahu, Ayah. Tapi aku yakin ini adalah panggilan untukku. Panggilan untukmu? Iya. Aku telah mendengar suara Tuhan. Kau selalu saja mencari Tuhan yang sebenarnya, Abram. Apakah kau yakin kau harus melakukan perjalanan ini? Aku tahu apa yang harus kulakukan dari dalam hatiku. Aku ingin ayah ikut bersama kami. Tidak, Abram. Aku terlalu tua, terlalu lelah untuk menyelesaikan perjalanan ini. Tapi ayah adalah pemimpin dari suku kita. Tidak lagi, Abram. Aku melihat sesuatu yang baik di wajahmu. Aku tidak tahu apa atau bagaimana menjelaskannya, tapi aku tahu waktuku telah usai. Bawa serta kemenakanmu, Lot, Sarai istrimu, dan peralatan rumahmu, pergilah ke Kanaan. Semoga kau menemukan apa yang kau cari. Abraham, you knew from a very young age God speaks to your heart, not to your face. Now he tells you lead your people to a special place, 'cause you're the chosen one. Abraham, Abraham, what you gonna do? God's chosen light is all over you. It's on your face, it's on your brow, it's in your heart, and God knows how. So what are you gonna do now? What's a guy to do when you're chosen by God?